Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ayahanda Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Zakaria Said, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat anugerah kesehatan, kesempatan dan keafiatan sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap minggu, di mana kita sudah berjalan sekian lama dalam membahas dan mengkaji kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Dan alhamdulillah di malam hari ini juga kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, umur panjang, sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Kedua kalinya salawat salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, marilah di malam hari ini kita kembali untuk memperbaiki niat kita, meneguhkan niat kita bersama untuk mencari ridho Allah dengan cara terus menuntut ilmu, memperdalam ilmu-ilmu agama tentunya, khususnya di dalam kitab yang akan kita bahas, dan nanti insyaallah akan diberikan juga tambahan oleh Tuan Guru kita yang berkaitan dengan bagaimana kita memperbaiki diri supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pengajian kita di malam hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Al-Mukarram Dr. Andes Bapak Tuan Guru Haji Zakaria Said. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Sebelum kita memasuki
materi pada bab yang ke-9 malam ini. Yang pertama yang ingin mengajak kita membaca suratul Fatihah untuk dengan ikhlas memohonkan untuk keluarga yang sudah meninggal dan juga keluarga yang masih hidup. Yang pertama dari saudara kita Sahabuddin beserta istri mukminah, dengan niat mudah-mudahan Fatihah yang niatkan almarhum almarhumah mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang masih hidup diberikan kesehatan, keafiatan, dan usaha yang sedang digeluti, yang sedang dikerjakan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, suratul Fatihah kita bersama-sama hadiahkan kepada almarhumah keluarga kita Ina Sapur namanya, yang meninggal beberapa waktu lalu. Juga kepada keluarga kita, mungkin bapak kita, keluarga kita, ibu kita, saudara-saudara kita semeton jarinta. Mudah-mudahan almarhum almarhumah itu mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di dalam kubur. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman syurga. Amal ibadah, amal kebaikan yang pernah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf sekecil apapun mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Yang ketiga, untuk sidat yang sahadir di majelis taklim niki, mudah-mudahan sidat yang niki selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit, dipanjangkan umur kita, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Waalaikumsalam. Dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di bulan Rajab niki Allah ampun segala dosa salah kita, dan bulan-bulan di dalam Sya'ban Allah sinarkan dan cahayakan hati kita, bersihkan hati kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut dan memasuki ibadah bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali taklim kita niki yang mukaddimahkan dengan sebuah ungkapan yang mengatakan inna rajaba lil istighfar wa sya'ban litanwiril qulub wa ramadan littaqarrub ila Allah. Inna rajaba lil istighfar, bahwa di bulan Rajab niki adalah bulan kita memperbanyak mohon ampun. Bulan Rajab niki salah satu bulan yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan perbanyaklah memohon ampun di bulan Rajab ini. Untuk apa kita memperbanyak mohon ampun? Karena 3 bulan berturut-turut ini terkait dengan menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Istighfar yang kita dianjurkan itu khusus terkait dengan kesalahan kita dengan Allah, khusus khilaf alfa kita dengan Allah. Apapun bunyi bahasa istighfar kita, tetapi inti dari bulan Rajab itu adalah memperbanyak jumlah permohonan ampun kita dibanding dengan bulan-bulan yang lain.
Mungkin kita mengatakan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'al muslimin. Silakan. Allah, atau mungkin kita mengatakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan istighfar lainnya. Yang intinya di saat bulan Rajab ini adalah kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita berlalu nanti dengan bulan Rajab, kita akan memasuki bulan Sya'ban. Apa yang kita perbanyak di bulan Sya'ban itu? Setelah kita beristighfar begitu banyak, setelah kita mohon ampun kepada Allah dengan berkali-kali, maka begitu kita memasuki bulan Sya'ban, maka bulan kita membersihkan hati kita. Tanwiril qulub, arti membersihkan hati kita, memberikan cahaya hati kita, kita bersihkan dari sifat-sifat yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita bersihkan hati kita dari sifat ujub. Kita bersihkan hati kita dari sifat takabur. Kita bersihkan hati kita dari sifat hasad. Kita bersihkan hati kita dari sifat riya dan segala macam sifat-sifat yang mengundang murkanya Allah. Kita bersihkan. Tanwiril qulub. Setelah kita bersihkan hati kita, istighfar kita perbanyak. Sya'ban datang, kita bersihkan, cuci hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Lalu Ramadan datang. Begitu Ramadan, totalitas kita adalah littaqarrub ilallah, semata-mata kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana bentuk pendekatan diri kita kepada Allah? Tidak hanya lewat ibadah sholat, tidak hanya lewat sholat tarawih, tetapi kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Jadi jasmani rohani kita lakukan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Inti utamanya di situ adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa dekat dengan Allah dengan bulan Ramadan, di saat kita dekat dengan Allah dengan ibadah puasa Ramadan, dengan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan lainnya, maka redha Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu yang ingin kita capai, itu yang ingin kita dapatkan. Paling tidak kita rasakan hasilnya dan kita dapatkan secara utuh hasilnya, tentu setelah kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Begitu kita selesai dengan urusan dunia, begitu kita berpisah dengan kehidupan dunia, apa yang akan terjadi? Apa yang kita dapatkan? Man zara'a yahsud. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Kalau kita banyak menanam yang baik, insya Allah begitu kita masuk alam kubur, begitu kita masuk di alam barzakh, maka yang kita petik itu adalah yang baik. Tetapi kalau kita menanam yang tidak baik, maka janji Rasul mengatakan yang tidak baik itu yang akan engkau petik, yang engkau akan dapatkan di dalam alam barzakh. Bahagia di dalam kubur, senang di dalam kubur, tergantung kita yang membuat dan mempersiapkan diri kita untuk senang. Susah sedih di dalam kubur, sakit-sakit di dalam kubur, karena kita yang melakukan sesuatu yang membuat kita susah dan membuat kita sakit di alam kubur. Mungkin logika kita mengatakan, akal kita mengatakan, apa sih yang akan kita dapatkan di dalam kubur? Apa sih rasanya di dalam kubur? Apa sih ceritanya di dalam kubur?
Kalau kita berbicara apa ceritanya dalam kubur, apa rasanya dalam kubur, Rasulullah mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ingat wahai umatku, kata Rasulullah, kubur itu adalah pintu pertama memasuki alam akhirat. Akhirat belum datang. Kenapa akhirat itu belum datang? Karena belum kiamat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan kubur yang kita tempati sekarang ini adalah akhir perjalanan hidup kita di dunia. Begitu kita mati, masuk kubur. Begitu kita masuk kubur, pintu pertama untuk sampai kepada akhirat. Apa yang kita dapatkan di situ? Faman naja fama ba'dahu. Kata Rasulullah, barang siapa selamat, faman naja. Barang siapa selamat, barang siapa senang di kuburnya, di alam barzahnya, maka setelahnya akan terus senang. Fama ba'dahu aisa. Tetapi sebaliknya, mulai dalam kubur tersusah, dalam kubur tersakit, dalam kubur penuh dengan siksaan, fama ba'dahu, maka sesudahnya itu akan lebih sakit terus. Bayangkan, di dalam kubur kita sendiri, walaupun sebelah kita bapak kita, saudara kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Di saat nanti orang yang bahagia itu luas kuburnya lebih dari sekian puluh meter, tetapi tidak akan melebar, tidak akan ketemu dengan siapa yang ada di sebelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana lebar, luas dan penuh nikmatnya. Nikmat kubur tergantung kita yang mempersiapkan kematian kita. Sengsara di kubur tergantung kita yang tidak mau melaksanakan kewajiban kita, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Nah, karena itu Ramadan totalitas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Paling tidak kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, mempersiapkan kita memasuki pintu pertama, memasuki alam kiamat, alam akhirat, menunggu datangnya hari kiamat. Niki jamaah sekalian, pengantar terkait dengan bulan Rajab, kemudian nanti kita memasuki bulan Sya'ban, dan totalitas akhirnya nanti di bulan Ramadan adalah semua aktivitas kita tujuannya satu, adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik dalam sidat yang kita ican si Allah bilu umur berit ke bulan Ramadan. Sangka Rasulullah mengatakan berdoa dengan bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kaji di bulan Rajab niki, berkahi hidup kaji di bulan Sya'ban, di sampiang umur kaji di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan niki adalah bulan panen pahala, bulan panen ibadah. Nah, begitu kita panen, begitu kita mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan, maka isilah Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah, baik itu fardu ataupun yang sunnah. Nah, ini kedua insyaallah lemak tulis bagi-bagi sekedilip malam Sabtu mudi insyaallah. Okay. Nah, diki pengantar jamaah sekalian rahimakumullah, ngiring sila dibuka makin kitab nomor halaman 29. Halaman nomor 29. Ngiring diseriuk niki. Al-babut tasi'u fi 'uqubatil qatili wa qati'ir rahim. Al-babut tasi', ini bab yang ke-9. Tasi' itu 9 artinya. Fi 'uqubatil qatil, menjelaskan tentang bagaimana siksanya orang yang membunuh, wa qati'ir rahimi, dan bagaimana siksa besar dosanya orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi dua macam niki, dua macam sifat yang akan dijelaskan dari sisi
dosa yang terkandung dari membunuh orang, dan yang kedua adalah memutuskan tali silaturahim. Ngiring diseriuk niki. Ini bab yang ke-9 pada menyatakan siksa orang yang membunuh, menjelaskan tentang membunuh, ngemati dengan. Coba sila ada perhatian nih ke TV makin ngeri itu kita nih. Ama inak ngemati anak, anak ngemati inak ngemati ama, saling bunuh. Dedek kita di luar negeri, di Indonesia nih. Kadang-kadang ngeri itu kita lihat berita nih. Manaknya masih kode, berumur 4 tahun, mati nasi inan. Ya kecewa tiap balik semama, malah kata anaknya mati. Nah, ini orang yang tidak memahami tentang agama. Membunuh orang yang dengan tiada sebenarnya. Apa arti dengan tiada sebenarnya? Orang itu belum dihukum menjadi hukum mati, tetapi dia sudah membunuhnya. Nah, membunuh orang yang belum tentu salah, di situ namanya membunuh tidak sebenarnya. Nah, membunuh yang sebenarnya itu adalah keputusan dari hakim. Kalau dia dihukum membunuh orang dengan sengaja, lalu hakim mengatakan dibunuh, siapa yang membunuh? Bukan kita. Orang yang berhak diberikan wewenang, memberikan tugas untuk membunuhnya, dia yang membunuhnya. Itu berarti membunuh dengan sebenarnya. Tetapi kalau membunuh dengan tidak sebenarnya, dia membunuh, lalu kita bunuh. Kita belum tahu persoalannya, kita tidak tahu masalahnya, lalu kita bunuh juga dia. Bisa jadi kita yang mengatakan diri benar karena dia sudah membunuh, lalu kita bunuh, bisa jadi kita salah. Jadi proses hukum itu adalah ketika terjadi pembunuhan, maka yang menentukan salah tidaknya itu adalah hakim. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan? Orang yang telah ditunjuk oleh hakim itu. Dengan tiada sebenarnya, ada orang yang memutuskan segala rahim. Nah, rahim tadi memutuskan silaturahim, memutuskan tali silaturahim. Yakni tiada ada diperhubungi dengan sanak saudaranya. Apa artinya niki? Tiada ada diperhubungi dengan sanak saudaranya. Di narawah hubungan nampu, tiba sanak saudaranya, tiba sematon jarinya. Itu artinya putus tali silaturahim. Niki ngiring deseriuk niki. Yakni yang namanya putus silaturahim niki tiada ada diperhubungi dengan sanak saudaranya. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang yang beriman, membunuh sesama Islam, padahal disahajanya dibalaskan dengan api neraka, dibunuh, sengaja dibunuh, ya berkelahi kan sengaja dibunuh niki, berkelahi niki misalnya niki, padahal disengajanya dibalaskan dengan api neraka jahanam. Apa itu dibalaskan? Balasan orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam. Bagaimana kalau dia masuk api neraka jahanam? Kekal di dalamnya. Dia tidak akan keluar dari api neraka dan murkai Allah Ta'ala atasnya, dan dilaknat akan dia, dan disediakan baginya siksa yang amat besar. Itu besarnya dosa membunuh orang. Membunuh bagaimana? Kalau kita perhatikan, membunuh niki dua macam. Membunuh secara fisik, tebasnya dengan mati, atau membunuh dengan cara lain. Memang dia membunuh, tapi dengan membunuh dengan cara lain. Nah, membunuh secara fisik, membunuh secara terang-terangan, atau membunuh dalam bentuk yang lain, tapi intinya adalah membunuh, dosanya sama. Nah, gimana niki?
Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terlebih besar pada Allah Ta'ala itu yaitu membunuh orang yang Islam. Jadi sebesar-besar apapun, sebelik-belik apa jak salahnya nu dindik sampai tegin milih bunuh dengan. Andikan ada persoalan terkait dengan dosa besar atau terkait dengan masalah besar, itu diserahkan kepada hakim. Maka barang siapa membunuh seorang dengan sekian apa? Sakin, tahu dah sakin? Tahu sakin? Pisau. Bahasa Arab ni sakin. Iya, sikin bisa. Dengan sikin, pisau ladik atau pisau? Sikin pisau atau ladik. Atau lainnya, dia dengan dua ladik, senjata tembaknya atau panahnya iya, itu tidak lainnya itu. Senantiasalah beberapa malaikat menikam akan dia dengan demikian sikin itu di dalam api neraka. Ujung-ujungnya masuk neraka orang yang membunuhnya dengan sikin, membunuh dengan pisau, membunuh dengan pedang, membunuh dengan tembakan, membunuh dengan panah, apapun alat yang dipakai membunuh, asal itu membunuh orang, maka balasannya adalah naru jahannam, api neraka jahannam. Dan yaitu kekal di dalam api neraka. Jadi begitu dia masuk neraka, orang yang membunuh itu selamanya akan berada di dalam neraka sampai dengan nanti selesainya hisab di padang mahsyar, ditentukan berapa tahun dosa salahnya membunuh, sekian lama itu, lalu dia baru dikeluarkan dari api neraka. Lagi ia putus pengharapan daripada syafaatku, kata Rasulullah. Orang yang membunuh itu jangan berharap akan mendapatkan syafaat kubra dari Rasulullah. Putus syafaatku terhadap orang yang membunuh itu. Asal yang dibunuh itu sesama Islamnya itu, sesama seiman. Dan jikalau membunuh seorang dengan dicampakkannya pada suatu tempat yang tinggi hingga mati, senantiasalah malaikat mencampakkan akan dia daripada tempat yang tinggi, pada wadi jahannam. Misalnya di atas gunung Renjani, pohon jelak dengan pohon mati, nah jamaah yang anu masih ia terjelak yang masih sedin api neraka jahannam, ampun terik tipa neraka jahannam. Saya jelak ia, lamun ia jelak dengan manusia, lagu ia ngamati dengan pun yang kemati terjelak no, maka ia terjelak isi malaikat tipa neraka jahannam. Senantiasa menyampaikan akan dia daripada tempat yang tinggi pada wadi jahannam. Apa wadi jahannam niki? Wadi jahannam niki lembah kolah. Jadi kolah di neraka jahannam nu maraantan gunung Semeru, ngempul api panas, ia tipanya terjelak dengan ngemati dengan cara mencampakkan itu. Dan wadi itu daripada wadi jahannam, api neraka. Inilah tempat selama-lamanya bagi orang yang membunuh tadi. Dan jikalau menggantung ia akan dia dengan tali, niscaya ikan digantunglah ia pada kaul yang demikian. Gantungnya dengan pun mati, ia tergantung masih. Nah, soal tergantung ada tipe api neraka.
Pokoknya ngumpin tanah mati dengan pasti ia jamak ganta hukum marantan nun tanah mati. Setelah dia dimatikan, dilempar dia ke api neraka. Itu balasan dari orang yang membunuh itu. Dibalas daripadanya dengan jenis amalnya, dibalas dia dengan jenis amalnya. Jadi ngenun tan telakuang pegawaian tetipalik dengan, maka malaikat ngenun tan perlakuan itu cina siksa itu si membunuh nu. Mati itu dengan si ladik, itu temati itu si ladik lo. Mati itu dengan si pedang, mati itu si pedang si malaikat. Jelak tertangan dengan gunung si tinggi, dengan di tempat si atas, teri mati, dia jamak terkenuk masih terjelak masih tipalik api neraka. Jadi itu namanya wa izal mau'udatu su'ilat. Apabila ditanya dia akan anak perempuan yang kecil yang dibunuh oleh ibunya atau bapaknya, apa dosa kamu? Maka dibunuh oleh keduanya. Ini kan cerita orang jahiliyah. Orang jahiliyah, salah satu sifat lengina dengan jahiliyah lain ya ilak lamun bedoi anak bayi nina. Lamun anak senina pun nina, wah mati na langsung. Itu sifat orang jahiliyah. Nah, itu sifat-sifat yang paling cepat ditangani oleh Rasulullah untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir. Maranda niki dijawab niki. Apa niki? Apabila ditanya akan anak perempuan yang kecil yang dibunuh oleh ibunya atau bapaknya, niki ayat niki wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, maka jawabnya apa? Jana itu dibunuh aku dengan tiada dosa. Anak yang baru lahir berdosa ndik berdosa. Anak yang baru lahir itu bersih dari dosa. Tapi anak yang bersih dari dosa, yang baru lahir, baru beberapa waktu, beberapa minggu atau beberapa bulan, dibunuh oleh bapaknya atau ibunya. Maka dimasukkan keduanya ke dalam api neraka. Ina amakna tesaut ojok neraka. Sehingga yang mati anaknya masih kode, dit anaknya masih kode dik man ara dosa. Ini maka ada perhatian niki bahas niki. Si dengan girang si mati anaknya betian-tian niki ara penjelasan dia bawa niki sira niki. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, didatangkan anak yang di dalam perut, didatangkan anak yang di dalam perut yang dibuang oleh apa namanya? Oleh maknya. Nganak sautna tulik kloset, nganak sautna di kebun, nganak tulik sautna di Gunung Korea. Dia tahu siapa penina, siapa nama. Nah, niki contoh, niki sing perhatian niki. Dengan ulangan sekali dulu. Sabda Rasulullah SAW, didatangkan anak yang di dalam perut yang dibuang oleh maknya dengan obat pada hari kiamat adalah baginya suara seperti apa? Lintar, hadilintar yang amat keras. Maka bergantung dengan leher ibunya, padahal ia berkata tiada, maka berkata, tanyakan olehmu ya Tuhanku, Tuhanku akan tanyakan olehmu ya Tuhanku akan makku, itu apa sebabnya membunuh akanda aku dan mengeluarkan akanda aku di dalam sebelum
di dalam sebelum sampai bulannya. Aku ndiku tahu di man bulanku tak sugulang tak anakang disebabkan apa kaduna perangsang inam kuat baru na 7 bulan wah banyawa inam na uat sugul kanak nu demen sugul kanak nu buang na ya mati. Niki perbuatan bapaknya, perbuatan ibunya. Bapaknya si ngumpi, bapaknya si mulai ya bapaknya atau si mulai atau si calon bapaknya. Nah, ini kan banyak terjadi niki. Mana ngemati anaknya baru lahir baru 7 bulan, biang nanginam uat anak senina, ampun sugul anaknya, demen sugul anaknya mati ni ya. Isi bapaknya, si mulai ibu bapaknya, atau mungkin ibu bapak bapakan. Karena dia semal pun mati anaknya. Nah, niki kasus niki. Sebelum sampai bulannya, di mana bulan? 6 bulan, mungkin ada 7 bulan. Kan biasa dengan anak niki pir bulan bu. Pun sempurna pir bulan. Sebulan atau 10 bulan? Nah, siwak bulan, normalnya siwak bulan. Nah, ini di mandatan siwak bulan. Ngumpin tanpa nyerak sugul anak nenu biang nenginam obat. Maka ditanyakan akan dia oleh Allah Ta'ala akan hal yang demikian. Dipertanyakan hal yang demikian. Dan murka ya Allah, dan murka Allah Ta'ala atasnya. Dosa beli Allah gedak iya. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan dia mencampakkan di dalam lubang ahzan namanya. Apa ahzan? Ada supuk luang beli di dalam api neraka. Ia tu untuk sebut, ia pun untuk jelek, untuk temak. Amakna inana sing mati anakna sing dikman bulan nasu dikman bulan tak anakang wah anakang ya gara-gara minum obat ampun sugul mati ni ampu mati dekat amana inana nu ia tetamang le neraka jahanam tanjak ya le supuk lobang namanya ahzan ya marantan gegua marantan gegua ni kali api neraka namanya ahzan, dan yaitu lubang yang amat dalam di dalam api neraka jahanam, dan adalah di dalamnya beberapa ular mali kampung wah bandang api neraka tetemak aja keluang nu di dalam ulah, dan kala jang menggigit akan dia hingga beberapa lamanya yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pirang jalin Allah ta angkat siksa nu pun terjerang. Lamun dik terus tersiksa si api neraka le lubang, tergigit isi ulah, tekakan si ulah, tergigit si kalejakin dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Ini dosanya orang membunuh. Jadi membunuh niki mohon maaf dengan si kan sering terjadi di kada baca-baca le berita atau dengar TV niki di negeruan saya amanan sundina tahu-tahu mati tu tadi tu le kebon Korea tu tadi itu ni cerita noh marata niki inilah jadi balasan ganjarannya, dan beberapa lamanya jadi kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bet yang kah niki kah? Dan sabda Rasulullah SAW, dosa yang terlebih besar pada Allah Ta'ala yaitu dosa membunuh suatu yang ada bernyawa. Itu namanya membunuh. Jadi membunuh orang yang berdosa, yang paling besar dosa itu adalah orang yang masih nyawa, masih hidup. Lalu membunuh dengan wah mati kan ingun biaran. Dengan roh mati malik ngelebatin mati ngumbaran nyupakin wah mati milih malik mati
Nah, kesiaran memati adalah dengan si masih menyewa. Nah, ini tergantung di dosa. Dan bahwasanya sama ni tiangkang ni. Nanti jemaah ni bilu pasal kita lanjutang kadang-kadang 2 kali lah insya-Allah ni. Be tiangkang ni ke. Dan bahwasanya burung uspur ni ke ni. Jadi disediak ni ke burung uspur ni ke. Ni ke jemaah lanjutang pembahasannya tentang dosa orang yang membunuh dan dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Membunuh dalam bentuk yang nyata membunuh orang, dan yang kedua adalah membunuh dengan cara tidak langsung, dengan cara memberikan minum obat ketika anak masih bayi belum sampai usia melahirkan, lalu dipaksakan melahirkan sampai anak itu terbunuh di dalam perutnya gara-gara obat, ataupun mungkin dipecek dicekik belongnya begitu dia lahir karena menutup kemaluan dengan anak yang tidak jelas siapa bapak dan siapa yang menyebabkan wanita itu hamil dan seterusnya. Silakan Nabi, apa arak ada pelombok-lombok dikit. Ibu-ibu, saya harap ni ke sama lombok-lombok bila berketuan juga tentang membunuh dulu. Apa? Mentemeli ngusut arak sakit dindik terusut jelatik orang jadi lagu ulah ni luit 1000 ulah na wei arak sakit ben tawah panasan si api neraka na ben teteke si ulah ben teteke si kali jaki gembi ke terusut. Jadi tetap terusut. Jadi cara tengusut paling bagus dindik tegawi. Ini paling bagus itu ngusut. Lah mun tengangan ang musut si iman tani dah kan harap terumbuk biman tekaring 24 di narakan tusut wah. Benang api neraka wah ngamuk datang ulah ngeke ita malik kali jengking malik ngeke ita. Bikinan itu beragi wah di dalam gua tak tertolong. Nah, jadi si paling bagus ada mun temeli ngusut dia ngusut neke. Mungkin datang ngusut dia dindik gawe. Kena ni kan. Biara ampo oleh mudi tentang membunuh. Apa lain tu? Pembunuh. Oh, seher. Ampun ngumbi. Pun mati. Nah, wah niatakan bila mati dengan pun seherin yang mati. Enda tu mati gara-gara seher nu pada marin barantan dengan temenar ke jahanam yang masih. Malah dalam satu riwayat katakan dengan si nyeheri dengan pun mati jemaah ia jadi kuda. Ia jadi tetunggangan. Jadi jemaah jadi telin pelebeknya dari lengan api neraka. Itu nunggang dari atas manusia di jaran. Lego ia jadi jaran tu. Orang yang melakukan perbuatan seher. Apalagi sehernya memang niatnya untuk membunuh orang sama seperti hukumnya membunuh orang. Nauzubillah min zalik. Karena saya kira saya berani. Masalah perampok ni ya paksa tembak si polisi. Yang? Ini ke masalah perampok ni. Polisi ini kan terpaksa ditembak isi polisi ini perampok ini kan diberani misal. Nah ini dia termasuk kejahatan dan pembunuhan. Oh iya.
berbeda kalau munara dengan kumpul minum narkoba. Datang polisi, tembak peringatan ke atas, bereri, malah ngelawan dia. Pok tembak si polisi, mati dia. Apa hukumnya? Salahkah polisi ini nembak dengan sampai mati? Nah, dalam hukum fikihnya, pejabat penguasa yang diberikan wewenang kemudian melanggar aturan, yang bersangkutan yang melanggar aturan, dia tidak disalahkan untuk melakukan tembakan. Pertama kan sudah memberikan peringatan. Yang kedua, dia melawan. Karena melawan menggunakan senjata, lalu ditembak, begitu ditembak dia mati. Nah, matinya ini tidak termasuk mati dibunuh secara sengaja. Karena dibunuh karena melawan petugas hukum, melawan aparat. Itu tidak termasuk dalam kategori membunuh. Karena tindakan yang dilakukan pertama sudah peringatan, yang kedua dia melawan, dan yang ketiga baru diberikan tindakan peringatan dengan menembak. Biasanya tingkat penembakannya itu mulai dari kaki dulu, tidak sampai kepada anggota tubuh yang vital, dada, otak nanti naik dulu, naik baru impung. Nah, tapi kalau dia sama-sama melawan, dia juga kan kadang-kadang pakai senjata, lalu polisi menembaknya sampai mati, maka dia tidak termasuk dalam kategori membunuh orang secara sengaja, karena dia menjalankan hukum juga. Nabi sakit juga. Apa lagi? Oh. Lagu wah ngorban deh. No bayangan entan peringatan Allah lewat Rasulnya. Orang yang menggunakan seher itu membunuh orang, itu dia nanti akan menjadi kendaraan, dan kendaraan itu pelebek apa bahasa Indonesia no? Ini kita no. Dah benita pelebek menjadi pelebek dengan api neraka. Dengan api neraka. Itu nunggang itu. Ia jadi kendaraan tu. Ia jadi tetunggangan tu. Itu dosanya orang yang melakukan pembunuhan dalam bentuk seher itu. Wana ke wasta ngorban, di tah ngorban ke biye belum. Nah, kan di teman tahu iya kan. Malah teman, wah, dindi beta ngorban, sang nak nyer itu lun. Mana tentu seher lun kan. Nah, nauzubillah min zalik. Nah, yang penting sekarang intinya adalah begitu kita mengetahui sesuatu pengetahuan, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Pertama, kita tidak boleh membunuh. Kita bunuh, kita dibunuh. Al-qatil wal maqtul huma finnar. Ita simileng membunuh dengan, ita simbunuh dengan apa? Ita membunuh dengan, kemudian dengan mati ita masih ditemati, dua-dua temu dosa. Yang jelas membunuh itu adalah dosa besar. Begitu juga membunuh janin. Nah, niki janin, niki mohon maaf niki ibu-ibu ini membunuh janin. Ini yang sampai seperti niki kan sampai jelas niki ngadu obat, kemudian belum sampai bulannya sudah keluar lalu dibunuh dan seterusnya. Niki nauzubillah min zalik, dosanya besar. Itulah syariat menikah itu diajarkan dalam Islam untuk menghindari hal seperti ini. Saya kira mari niki nggih wah isya niki insyaallah jemaah dalam Sabtu sing datang waktu tertinggal 2 bulan, mudah-mudahan tijan panjang umur selaku sehat walafiat, kita bisa melanjutkan pengajian menyusun
datangnya bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan nanti Allah panjangkan umur kita, Allah akan karuniakan kita keselamatan, kesehatan, Allah bukakan kita pintu rezeki untuk nafkah hidup kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal ibadah kita dengan semaksimal mungkin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libas at-taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.